Podcast sedang diputar. Izin dan mohon maaf kalau ada yang terucap secara keliru, salah, atau tidak tepat. Jangan tersinggung ya, karena kami tidak bermaksud. Ini semua hanyalah bacot. Dor. Kenapa lagi? Dordar. Dor. Oke, halo Tuesi. Halo. Selamat malam. Kenapa diam baik? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya benar juga sih ya. Kita di sininya kan? sih lagi saat ini ngerekamnya sih malam sih ya. Sama. Jam berapa sekarang ya? 8.22 di gue. 9.22. Oh, beda sejam. Gitu. Rilisnya juga malam kok nanti. Iya benar. By the way, ngapain kita bahas itu coy? Topik kita bukan itu. Topik apaan? Apa maksudnya? Kan kita ada topik yang mau dibahas ya. Cukuplah sudah kita bertele-tele ini. Oh iya, ya udah oke. Pokoknya intinya kita bahas bule nih, asik bule lagi. Aduh, bule lagi. Oke. Ada apa dengan bule ini? Karena ada yang bikin kacau, bikin rusuh. Aduh, ini bule-bule yang ngeselin sih. Apa ya, kayak Indonesia tuh udah bukan milik Indonesia kali ya, lol. Apa dong? Milik bule sekarang ini. Kan? Dan banyak apa sih bahasanya ya? Kayak anak-anak sekarang kan lebih ke jaksel gitu nggak saya? Tapi kita bahasnya sekarang bukan di Jaksel, kita lompat pulau nih. Lompat pulau jauh ya. Oke. Di mana? Itu the point benar ya. Bali. Langsung aja Bali udah. Bali benar. Bali kan. Ada apa dengan Bali kita ini? Sebelum itu gue mau nanya, lu pernah ke Bali Gap sebelumnya Gap? Iya pernah. Berapa kali lu ke Bali? Berapa ya? 2 kali? 3 kali? 4 kali ya? Nggak salah. 4 kali? Lu cinta banget sama Bali kan? Bali tuh bahasanya merinduk, ngangenin. Oh gitu? Iya, ngangenin sama apa ya? Entahlah gitu, pokoknya ngangenin. Kalau kata temen gue, dia kan pernah tinggal di Bali ya. Nah waktu gue ketemu dia di sono, dia pernah ngomong Bali itu tanah terberkati gitu, katanya. Karena kan ini ya, cuman satu island situ dan apa ya, lebih sakral ya bahasanya ya. Ketel banget kan? Bener, kami di situ. Contohnya ya kayak saudaranya gitu kan, sister islandnya itu kayak Sumba gitu kan. Sumpah nggak segitu-gitunya banget gitu. Atau Kasan Island yang lainnya gitu, misalnya kayak Flores, Labuan Bajo gitu kan. Dan gili-gili yang lain kan, gili kan artinya pulau ya, pulau kecil. Gili-gili yang lain kayak nggak terlalu ini loh, nggak terlalu Bali gitu. Segitunya ya. Iya makanya itu kan mungkin bener yang teman gue bilang kalau Bali itu tanah terberkati. Dalam artian apa ya? Lu nyari perkebunan ada, lu nyari pertanian ada, tapi emang jantung hidupnya adalah pariwisata, which is itu yang mungkin bahasanya diberkati adalah pesona atau bentangan bentuk alamnya kali ya. Gue kesana aja sekali terus nggak mau balik lagi. Ya punya alasan masing-masing sih ya. Karena gue mungkin daerah main waktu kesana itu emang udah banyak bule-bule sih ya, jadi nggak apa ya, kalau menurut gue kayak bukan di Bali. Kayak gue merasa gue juga jadi apa tuh namanya,
foreigner gitu ya. Apa sih foreigner tuh? Turis. Emang Turis. turis sih ya, cuma kan kayak gimana ya? Coba mungkin kalau compare waktu dulu gue kesana sama sekarang, bulenya lebih kacauan sekarang kali ya. Banget. Iya nggak sih? Walaupun gue belum pernah ngadepin, pernah deh, aduh, gue ingat gue pernah deh ngadepin. Ngadepin apa? Jadi ini yang seperti kita ketahui kan bahwa belakangan ini bukan berarti mendiskreditkan satu golongan ya, tapi ya itu fakta dan realita di lapangan kan. Jadi info-info belakangan kan bilang banyak turis Bali itu yang rese dan kacau gitu lah pokoknya. Itu rata-rata kan mereka yang datang dari bisa dibilang pelaku dan korban perang yang sedang berlangsung di Eropa sekarang kan. Nah, gue pakai inisial aja kali ya. Iya. Sebut juga apa-apa kayaknya loh. Gak usah lah ya, negara R sama negara U udah itu aja lah. Ketahuan sih itu. Ya, bodo amat ya, pokoknya gue nyebut secara langsung gitu kan. Kan negara R juga banyak yang lain. Ya kan. Kalau U juga ada yang lain. Uruguay gitu ya. Iya, ntar takutnya kenapa-napa nih masalahnya ya kan. Ya udahlah. Intinya pokoknya selalu pasti dikaitin sama nih berdua gitu kan. Pokoknya asalnya dari mereka berdua. Dan rata-rata itu dalam kategori mereka adalah orang-orang yang lari dari perang tersebut. Nah, itu kan perang terjadi dari tahun berapa sih? 2021 ya? Kayaknya ya. 2022 kalau nggak salah coy. Bukan kurang dari itu ya? 2023 apa 2023 awal, gue lupa. Pokoknya kejadiannya kayak gitulah. Terus pas gue kesono kan yang tahun berapa terakhir? Tahun lalu ya, 2023 pertengahan ya apa? Kayak pertengahan gue kesono. Ya pengalaman nggak mengenakan sih, dan kebetulan yang tidak mengenakannya itu terjadi bukan datang dari salah satu mereka berdua ini. Ya itu. Bukan dari si R juga bukan dari si U, tapi dari si S. Itu parah banget sih sebenarnya. Memang mereka tuh rada-rada mabok ya, wajar lah. Tapi mau bilang wajar nggak juga sih, maksudnya ya mabuk. Terus kita tuh istilahnya lagi karaoke, dan yang pertama kali diisengin tuh temen gua. Nah dia kan cowok metroseksual gitu kan, lo tau lah metroseksual yang klimis, yang suka dandan gitu kan, rapih banget gitu, kelihatan lah ya. Nah dia diisengin gitu, kayak apa sih, adalah pokoknya satu cowok yang udah ngomong banget. Terus ini loh, kalau kayak cowok sama cowok nyapa itu kan tangan gitu kan, what's up bro gitu, lo tau kan tangan tisbam atau apa gitu lah ya. Iya, ciri khasnya cowok lah kalau nyapa gitu kan, what's up bro gitu. Nah dia tuh kayak gitu, terus temen gue balas dong pasti kan, biasanya kan. Apa sih namanya, antisipasi atau apa ya sebutannya, istilahnya jadi responsif dia orang. Oke, gue mau ngasih tangan juga. Cuma pas dia ngasih tangan, si bule ini narik tangannya gitu loh, kayak lu mau nyalem tangan, lu kasih tangan lu kan buat apa kabar, salaman gitu kan. Terus tangan lu tarik balik lagi pas lu udah ngasih tangan lu. Ngasih tangan. Iya, jadi misalnya nih gue sama lu nih, gue ngasih tangan ke lu, sama narik dong harusnya kan. Enggak, jadi contoh nih, gue ngasih tangan ke lu ya kan, gue bilang what's up bro, kenalan nih, gue Gibi misalnya, gue bilang gitu kan. Terus lu bales dong, lu ulurin tangan lu mau jabat tangan gue, terus mau kenal nama lu kan. Tapi belum sempat lu jabat balik tangan gue tarik tangan gue.
Jadi kayak nggak jadinya salam gitu ya? Iya, nggak jadi salam dan itu Gimana gimana? iya nggak jadi salam. Jadi Nggak kayak salaman dong? nggak jadi salam, tapi lu kayak narik iseng gitu dan itu digituin tuh sampai 3 kali kalau nggak salah. Jadi kayak anjir gue kayak kecelek gitu, lo udah ngasih tangan mau salam lu tapi lu malah tarik lagi gitu kan. PHP ya? Kita kan gue kayak kurang ajar banget kan ngisengin gitu. Ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya temen gue tuh disempet kayak udah males buang muka gitu kan, terus dia kayak ngebujuk gitu, sorry bro, sorry ademnya gitu kan, terus tangan temen gue tuh dipaksa ditarik gitu kan, sorry what's up kayak gitu. Padahal orangnya udah mabok coy. Ya kita lah ya. Parah sih, itu temen gue yang ngalamin. Nah abis dia gue yang ngalamin. Aduh, Diapain? lah gue kan Diapain? gue kan karaoke tuh, giliran gue dong punya nyanyi kan. Lah gue nyanyi bagus-bagus ya, terus ada si cewek, mereka masih satu geng itu, satu grup itu, ceweknya udah mabuk semua lah, si ceweknya tiba-tiba ikut nyanyi nyeleneng gitu loh di belakang, terus nyanyinya kacau banget kan, kayak ya lu tau lah orang yang pengen nyanyi bagus sama yang kayak kayak gitu loh. Tapi dia nggak sambil mabuk gitu kan? Udah mabuk gitu cuy. Berarti ya karena ada mabuk gitu lah, jadi kayak ngeslur gitu kan? Iya, lu bayangin, lu misalnya contoh lu lagi nyanyi bagus nih, do re mi fa sol la si do, terus dia yang kayak dan mi. Karena lagi mabuk ya. Aduh, Gue masih memahami itu lah. udah kayak gitu diisengin bener, gue memang parah banget, tapi gue udah amat sih, gue biarin kan. Terus emang kebetulan waktu itu di kelompoknya gue tuh ada satu orang bule juga, ada dua cowok bule. Nah dan kebetulan kan mereka sepantarannya gue kan, sepantaran dalam artian anak 90-an Seumuran. Sedangkan yang udah mau ini tuh anak-anak 80-an, 85-an ke atas lah. Anak tahun 85 ke atas sampai 90. Jadi mereka agak sedikit di atas milenial gitu. Sama milenial tapi masih sedikit di atas kan. Senior kita lah gitu. Terus dia yang kayak bulenya kita tuh kayak slow gitu loh, orang yang benar-benar paham diversity, respect sama culture. Makanya kan mereka bergaulnya sama kita kan, pengennya tuh bergaulnya sama kita, sama orang-orang lokal. Oke. Dia paham sebenarnya itu udah benar-benar di respect banget sih waktu si bule S itu ngelakuin hal salam bohongan itu loh ke teman gue yang cowok. Terus mereka juga udah yang kayak ganggu pas gue lagi karaoke kan. Itu sempet tuh sebenarnya si bule cowoknya tuh satu itu dia ngomong kayak begitu, wah dia being so disrespectful kayak begitu kan ngomongnya. Terus gue cuman kayak bilang nih, sebenarnya dia udah agak nggak seneng kan, terus kayak pengen ngelabar gitu loh. Terus gue bilang it's okay, they are drunk. Gue cuma gitu, mereka mabuk coy. Lu kalau mau nyari gara-gara sama orang mabuk ya ngapain? Cuma ya capek sendiri. Capek-capek diri kan. Karena mereka lagi nggak berpikiran, bukan orang, emang lagi mabuk ya, apa sih bahasanya ya? Iya, itu udah over drunk kan, problemnya kayak gitu. Emang, dan masalahnya gue nggak pengen kayak tambah panas karena kita kan juga abis minum kan. Nah takutnya tuh kan gue nggak tahu nih temen bule gue ini kan sebenarnya udah rada-rada ini apa otaknya, maksudnya karena efek minum kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba makin parah bagaimana. Nah iya, apalagi kan dia juga bule ya, jadi gue kayak yang jangan sampai kenapa-napa gitu loh. Lu lagi di tanah orang, lu bikin chaos gitu kan, padahal yang kita tahu lu orangnya anak-anak baik gitu, anak-anak yang suka damai itu kan, ketentraman gitu. Masa cuma gara-gara bule es yang chaotic kayak begini, yang kebetulan lagi mabuk itu lupa diri kan, gak sadar gitu, terus lu yang ikut-ikutan gitu, ngapain? Iya kayak gitu.
Itu di Bali itu ya kelakuannya ya. Coba itu pertama kali sih, dan itu terjadi pas tahun lalu, dan itu emang lagi boomingnya yang bule-bule kacau pengacau itu, yang di berita waktu itu tuh terkenal yang masuk TV, yang bulenya kalau nggak salah bawa masuk motor ke pantai, itu sempat masuk berita tuh. Gue Kejadian nggak ngeliat itu. ada tuh sempat di Ya. berita, dan itu sebelum gua berangkat ke Bali. Itu sih udah kejadian sih kayak begitu. Itu sebenarnya udah dikasih tanda gap. Maksudnya tuh udah benih-benihnya udah muncul. Jadi mungkin itu kayak menurut gue itu mereka bule-bule yang dari VOA sih, visa on arrival. Karena itu kan emang agak isu kan, visa on arrival itu agak problematik lah. Jadi sekarang kayak Bali tuh tempatnya kayak tempat orang buat bule semua gak sih? Kayak main seenak. Iya, maksudnya kayak seenaknya mereka ngelakuin sesuatu hal yang apa ya, meresahkan gitu loh, Gap. Ada tuh yang gue baca dikit di Instagram, gue nemu yang cewek apa mandi bensin itu ya. Oh iya. Gak sih lo? Itu sih kacau banget sih. Malu-maluin sih gue kalau ngeliat sih. Ya itu parah banget sih. Coba problematik banget sama yang itu loh, cewek bule yang dia telanjang pas lagi acara apa tuh di Bali, tau gak sih Gap? Banyak cuy kalau acara Bali. Dan pokoknya itu kayak pas banget ada pintu, terus dia keluar dari pintu itu dia telanjang. Astaga. Terus ada yang bilang katanya dia pura-pura gila biar dideportasi karena nggak bisa pulang, nggak punya uang. Sih emang ada tuh yang boleh bilang begitu. Jadi menurut gue tuh mereka tuh rata-rata visa on arrival. Kenapa gue bilang mereka tuh rata-rata dari hasil visa on arrival? Karena rata-rata visa on arrival itu kan artinya lu kayak melewati tahap approval paling krusial kan. Lu di-assess gitu loh, lu layak masuk Indonesia nggak sih sebenarnya. Sama layaknya kita tuh kalau keluar negeri kan apply visa keluar. Kalau apply visa biasa kan lu di-assess kan, lu layak nggak sih masuk negara gua. Nah gitu. Nah sedangkan visa on arrival itu kayak lu ngeliatin tahap assessment itu. Karena kenapa lu nggak bisa dibilang lu ngeliatin tahap assessment itu? Lu udah terlanjur nyampe di tanah orang, lu udah terlanjur nyampe di negeri orang, tak mungkin kan lu langsung dipulangkan. Apalagi ke Indonesia, mana punya Indonesia anggaran pada saat itu mendeportasi orang. Ya didenda lah, nggak bisa ya kalau didenda dia di situ ya, nggak usah pulang. Ya mending kalau dia bawa uang cash. Negaranya. Kalau dia kagak bawa uang cash, mau gimanain? Jadi kan mau nggak mau ya udah dikasih izin masuk. Ya negaranya dong harusnya, berarti nggak sih? Karena kalau mau disuruh pulang, kan nggak mungkin kita deportasi. Kan deportasi itu biayanya ditanggung kita. Biaya tiketnya kita yang nanggung, udah kagak mungkin lah. Sedangkan itu visa udah embasi negara dong harusnya dong turun tuh, ya nggak sih? Buat apa ada embasi itu tuh? Ya itu gue gak tahu sih kalau kayak iya gitu. Kan? Enggak tahu. Iya kan, sebenarnya tuh ada apa? Ngapain udah embasi di sini kalau misalnya nggak bisa ngurusin hal itu? Ya ntar berujung ke ini lagi, hubungan bilateral lagi. Sedangkan persoalannya itu adalah kekeliruan terjadi di sisi imigrasinya kita. Ngapain lu salahin ini ya konsulat luar negeri, sedangkan yang salah bikin kebijakan di kita. Ya kita ngapain nerima mereka ya lo? Bener. Iya kan? Ada macam-macam aja sih. Itu mungkin mereka ngelihat ini kali ya, peluang apa sih bahasanya, nyari biar terkenal ya, apa sih bahasanya Gap? Biar orang-orang luar tuh masuk ke Indonesia ya. Gampangnya begitu. Soalnya kan visa on arrival itu kan nggak salah
lu nggak perlu ngurus visa coy. Maksudnya bukan nggak perlu ngurus visa sih, tapi maksudnya tergolong yang paling murah deh kalau nggak salah itu. Tapi bukannya mereka harus ke Indonesia dulu baru ke Bali ya? Emang bisa langsung ke Bali? Kan nggak bisa, Gap, saya ingat setahu gue ya. Bisa ya? Gue kurang tahu sih jujur, kan ya kita bukan si bulenya ya. Cuman yang gue paham dari konsep visa on arrival, which is lu sampai dulu di negara. Setelah lu sampai, baru deh lu ngurus visa on arrival, kayak cuman probably mungkin kayak 1 hari itu langsung keterima. Jadi ada step-step krusial yang mungkin biasanya kalau kita apply visa keluar lu butuh beberapa hari bahkan untuk menyiapkan dokumen yang dianggap layak untuk bisa masuk ke negara tertentu. Nah mungkin step-step itu yang kelewat gitu sama imigrasi atau apa ya, ketika mungkin mereka nyampe di bandara ada perwakilan imigrasi. Iya, ada beberapa step pasti kan mereka harus skip. Aduh, nggak bisa nih semuanya. Lu bayangin aja kalau harus visa arrival 1 aja pesawat yang nyampe per hari itu, lu ngurusin kayak begitu, juga nggak mungkin kan. Ya berarti regulasinya tuh, peraturan harus ada yang diubah atau apa ya bahasanya ya, harus diganti. Apa ya, kayaknya sebenarnya kan waktu itu alasan dibikin visa on arrival kan buat narik nomaden, apa sih, digital nomad gitu kan. Nah dengan harapan ya mereka menyumbangsi dari sisi pariwisata. Ternyata yang diundang adalah digital nomad yang tidak bersumbangsi, yang miskin. Ada sih yang ada duitnya, iya ada yang miskin terus habis itu dia jadi kaya di Bali tiba-tiba. Tapi udah jadi kaya bertujuan untuk itu ya, nyari bikin usaha di Bali gitu ya. Banyak. Tapi bikin usahanya ketika udah jadi kaya di Bali tidak mau melibatkan masyarakat sekitar. Atau tidak menambah tidak berkontribusi lah terhadap perekonomian. Nah dia manggil orang-orangnya ya dari yang dari rumahnya ke Bali. Iya, yang kadang gitu kan, atau yang emang sama-sama mau ras lagi sesama foreigner juga gitu kan. Bener banget ya, itu lebih sering terjadi di yang negara R sama negara U tuh. Karena mereka punya ininya coy, mereka tuh kayak punya grupnya gitu loh, bahkan grup khusus untuk di Bali. Jadi lu kalau nonton, ini gue bilang, lu kalau nonton ada satu youtuber travel terkenal banget di luar negeri, tapi dia udah stay lama di Bali. Tapi dia ini ya traveler yang benar-benar tahu diri ya, artinya dia bersumbangsi, berkontribusi untuk pembangunan Bali gitu. Nah dia ini kan orang Kanada kan, mungkin kalau lu tahu itu dia orang Kanada, dan kebetulan dia punya cewek itu orang Meksiko deh kalau nggak salah, orang Amerika gitu. Nah waktu dia cerita nih, jadi ceweknya waktu lagi ke gym, ini baru banget, terus ceweknya pas balik dia bilang gini, dia shock katanya, ternyata di gym itu banyak banget bule-bule dari negara R. Nah problemnya dia pas dia shock adalah mereka nggak satupun dari mereka tuh yang non negara R, nggak kayak bule-bule lain. Dia sekalipun berkelompok pasti ada gitu dari negara inilah negara itu gabung gitu kan, tapi ini pure murni mereka banyak banget dan itu cuma dari negara mereka doang. Dan kemana-mana abis dari gym dia kemana ketemu mereka tuh pasti gerombolannya dari mereka lagi yang cuma dari negara R, karena kan dia bahasanya cuma bahasa mereka kan. Artinya gini, biasanya kan kalau ragam negara pasti bahasa tengahnya itu adalah bahasa Inggris kan. Nah, bahasa pemersatunya bahasa Inggris, dan dari bahasa Inggris lu bisa denger mana yang aksennya dari negara S, dari negara B, ketahuan lah ya. Iya benar, dari negara A pasti ketahuan. Tapi kalau misalnya semuanya udah otomatis pakai bahasa R, otomatis pasti mikir
Berarti lu semua dari negara R dong. Nah itu tuh yang bikin shock. Terus dia kayak komen gini, dia bilang ke si YouTuber ini ya, si cowoknya. Dia kayak, ih gila mereka banyak banget loh. Kayak belum selang berapa bulan itu mereka udah kayak apa ya? Aduh kayak koloni semut gitu loh. Tapi cuman mereka doang problemnya. Cuman mereka doang. Mungkin kenapa Bali gitu ya? Karena murah kah? Karena terlalu ya itu dia gampang masuk ya. Gampang masuk. Apalagi kan ditambah sorry ya, negara R kan agak itu ya. Barbar. Kan ya mungkin stigmanya kan agak itu ya. Paham. Jangan disebut terketahui orang. Iya kan agak itu. Jadi mungkin susah. Nah tiba-tiba dapat angin segar, surga nih kan Bali. Ya udahlah kena lah. Jadi mereka berbondong-bondong lah itu datang. Jadi mereka tuh rata-rata ini dari mereka juga sih gue dapet info. Jadi mereka tuh ternyata bangun bisnis, terus bisnisnya tuh muter-muter di situ. Jadi muter-muter di kelompok negaranya mereka doang. Misalnya nih, gue bangun gym, terus ketika gue bangun gym, alat-alat gymnya gue beli dari elu sesama negara R yang jual peralatan gym. Nah terus gue bangun gym, gue misalnya nawarin pantry juga lah, katakanlah pantry yang kebetulan ada minuman makanan kesukaan yang gratis. Nah misalnya minuman proteinnya segala macam, gue ambilnya dari siapa? Ngambilnya dari lu juga, sesama dari negara R coy. Ya muter-muter di situ. Kayak cuma numpang jualan doang di sini ya. Bener. Ini cuma numpang doang. Dan apa ya, kayak bawa kabur duit nggak sih kayak gitu? Artinya lu nyetak duit di sini, lu bawa kabur duit buat lu nggak bayar pajak pula. Nah itu terus dipertanyakan berarti kan semuanya dari bagian perpajakan atau apa gitu ya. Karena di sini juga nggak ada yang bisa ngawasin kali ya gitu ya. Alah, mana ada? Ya makanya, jadi kayak saya masuk terus dicatat gitu kan, lu mau ngapain ke Bali, mau ngelakuin apa, punya usaha apa enggak gitu kan. Jadi kan dia terpantau. Mungkin aja, cuman persoalannya menurut gue tuh yang kayak begitu tuh kadang nggak di investigasi lebih dalam gitu loh. Benar sih. Kalau nggak ada uang mereka nggak mau jalan lah. Bisa jadi. Ada ya kita lah ya. Kan? Maksudnya dengar desas-desus sudah ada, tapi kok aparat kita nggak gerak gitu loh. Ya itu yang tadi gue bilang. Tapi ya mungkin emang karena udah tahu kayak mereka gitu, kayak aduh susah nih diurusinnya atau gimana gitu ya. Tapi bisa jadi gitu sih dari R atau UIN ini apa namanya, bahayanya kalau mereka kan mereka sesama hanya memakai di negaranya aja gitu ya. Bisa aja ini nggak sih bawa narkoboy ya bisa. Terus jadi, mereka bikin bisnis salah, kan, bisnis dalam bisnis gitu kan, bisnis tersembunyi, bikin pabriknya di Bali gitu kan. Bisa jadi juga, nggak ada yang tahu kan, selama belum diinvestigasi dan belum ada kasus yang mencuat ya bisa jadi. Misalnya ada polisi intel kan di tukang bakso. Sebenarnya iya, makanya itu kan mereka kan kudu harus ada duitnya dulu baru mau gerak. Iya bener yang gue bilang tadi kan. Kalau gak ada mah dibiarin aja dulu.
Udah tahu kan. Karena kan harus dikasih modal gap. Ya kah, gimana sih? Udah bobrok, makin bobrok lagi nih polisi. Pakai modal buat beli peralatan dia apa disguise-nya di mana kan, beli ininya gerobaknya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, kali aja ternyata polisinya juga, lo tau lah ya, daripada lo tangkap gua, lo diem bay aja, gua setor duit ke lo, itu kan ya. Oh iya benar-benar. Nih ya. Polisi salaman mah. dulu deh, kita salaman dulu. Apa aja yang penting ada yang masuk ke kantong. Bisa ya, bisa. Bahaya ya, ngeri deh. Polisi mas sekarang mah institusinya udahlah, no trust to them anymore. It's benar-benar udah bobrok. Kan nunggu kasus viral dulu kan, soalnya nih lu tahu si Mbak Nilu Jelantik. Nah dia kan udah jadi salah satu pasti wakil rakyat lah ya di daerah Bali gitu. Terus dia tuh punya gerakan yang buat nangkep dan mencegah orang bule-bule kayak begitu, bule pengacau kayak gitu. Pengacau, nakal. Bener. Dia buka pintu, laporan dari masyarakat masuk ke dia, terus dia bantu viralkan. Nah jadi lu bayangin dong, masa harus dia viralin dulu terus tuh polisi gerak? Tapi nyatanya begitu coy, dia viralin dulu baru tuh polisinya pada gerak. Iya karena kan takut dihakimi gak sih? Iya masalahnya memang udah selalu dihakimi itu polisi. Iya gitu sih, loh. benar. Jadi intinya tuh kayak lu kalau nggak ada viral nggak kerja dong, berarti makan gaji buta. Ya kan sama aja kayak menteri-menteri menteri-menteri di sini juga begitu kan. Gak boleh. Kayaknya nggak cuma menteri deh, kepala pemangku jabatan juga kan, PJ tuh. Awas kita hilang. Ya enggak kan, kita masih implisit, ada yang lebih eksplisit gitu. dari kita. Kita belum masuk giliran kita. Kita belum punya nama. Enggak lah, kita nggak terlalu ini kok. Ya gimana ya? Gimana sih cara ngebersihin bule-bule kayak begini ya? Ya harus di stop, mau nggak mau. Harus dikasih regulasi ketat sih, ya kan? Kayaknya ini dana promosi pariwisatanya dialihkan dulu deh buat deportasi mereka dulu kali ya. Kalau menurut gue sih begitu. Karena kan kita udah over tourism kan. Sebenarnya kalau udah kelebihan kan berarti demand kita udah kebanyakan dong. Udah over demand, kitanya yang lack of supply dong. Nah, karena kita lack of supply, jadi berarti demand-nya harus kita kurangin. Ini kan masalahnya over demand-nya kan banyak yang tidak berkualitas ya, mohon maaf ya. Nah, jadi gimana caranya yang tidak berkualitas ini kita pulangkan dulu, gitu kan? Jadi kita terima yang demand berkualitas aja. Jadi kan turis-turis bule yang berkualitas itu kita terima, yang nggak berkualitas kita pulangin. Nah, karena udah over demand, artinya kan kita nggak perlu promosi lagi kan. Jadi promosinya udah untuk anggaran tahun ke depan ini nggak perlu ada dulu nih promosi, nggak perlu lah, kita dengan Bali aja udah hidup kok, pariwisata kan yang udah oversupply kayak begitu. Jadi dialihkan aja dulu, alokasiin dana pariwisatanya dulu, promosi pariwisata dialihkan buat deportasi itu bule-bule itu yang ya, atau dihilangkan aja visa on arrival-nya kan, apa yang tadi bilang itu ya. Visa on arrival itu ya, benar. Itu dihilangin aja. Oke, dihilangin. Terus yang udah terlanjur masuk gimana caranya? Ya itu kan perlu deportasi. Kasih aja udah ke embassy nih, lu urus ya gitu. Enggak, itu gue maunya mereka dideportasi. Ya udah deportasi pakai uang yang menteri ambil dari rakyat.
Jangan dong, uang dari itulah, uang promosi pariwisata yang tidak terpakai itu yang dialihkan. Udah benar mah saran gua. Iya, oke. Jangan tambah anggaran lagi, jangan dong. Jangan kayak ini, jangan kayak apa ini, info udah minta tambahan anggaran ya. Udah pakai gitu, pakai cara hacker apa lagi loh. Aduh. Makanya guys, kalau mau nyari cowok boleh cari yang di Jakarta. Aduh. Ini gue cowok yang udah nggak main-main. udah sengaja ini ya, biar ngomongnya rada kagak jelas tadi. Saking takutnya coy, sebegitu ininya ya. Kocak. Mau mengkritik ngeri loh. Belum seberani yang ada di TikTok atau Instagram. Jujur ya kan. Bener-bener. Tapi sekilas info yang di TikTok itu sekarang udah banyak yang berani langsung sebut nama. Ya kan, makanya udah pada berani kan di TikTok. Iya, udah pada berani. Bahkan sampai ke posisi Pak Lurah coy, bayangin. Gue gak kebayang aja sampai ke Pak Lurah lu berani singgung seperti itu. Kan kalau dulu kan agak gak terlalu itu ya, yang gak terlalu eksplisit aja udah pada diterkam-terkam kan. Nah ini lu sebegitu eksplisitnya, oh my god. Karena sekuat itu netizen Indonesia, Gaby. Harusnya sih. Cuman maksudnya gue tuh gak greget kalau lu kuat netizen itu cuman di layar doang. Tapi kan mungkin ada yang bikin petisi-petisi gak sih? Mana kuat mas selama ini petisi. Maunya tuh gue kalau bisa turun. Mohon maaf ya kalau bisa kayak 98 turun. Tapi yang jauh lebih damai ya. Mana ada kayak gitu orang Indonesia. Ya harusnya rusuh. Itu kan karena ada ini apa sih, kecolongan itu pasti biasanya ada oknum itu, gue percaya sih pasti orang selalu bikin rusuh. Dan oknumnya kan selalu bukan dari kita, bukan dari rakyat. Pasti kalau udah masa politik ya selalu ada aja, udah pasti ada oknum-oknum tersembunyi itu. Ya itu problemnya, oknumnya tuh dari sisi mereka. Nggak bisa menghindari itu. Ya kan, ntar bilangnya nggak sengaja ketembak, nggak sengaja kayak gini. Makanya udah nggak bisa ya, pasti akan pasti rusuh, nggak mungkin nggak. Ya udahlah, kalau memang itu ternyata adalah nilai dari sebuah perjuangan demokrasi sih ya wes lah, mau gimana sih. Mohon maaf ya, Kanjuruhan sama apa ya? Kanjuruhan tuh yang stadion bukan sih? Kanjuruhan? Iya, itu yang meninggalnya tuh beratus-ratus orang. Stadion bukan sih? Stadion kayak bukan deh. Iya maksudnya. Kayaknya ya. Itu kan bukan demo, yang meninggal sebegitu banyak orang aja nyawanya kagak dianggap berarti. Apalagi sorry tuh saya nggak bermaksud, tapi maksudnya kalaupun nanti kita jadi demo terus memakan korban, gue yakin sih nggak bakal sebanyak peristiwa-peristiwa seperti Kanjuruhan atau yang si stadion itu. Ya, dan setidaknya mereka akan manusiawi kali ya, akan lebih dijunjung layaknya pahlawan itu reformasi kan. Ya, kalau memang itu pengorbanan yang harus dibayarkan untuk menumbangkan rezim, ya udah demi Bali coy. Ini kita omong udah kemana-mana nih sebenarnya ya. Kan nyinggung. Kalau udah masuk politik ini. Nyinggung dikit nggak apa-apa. Nyinggung politik, gitu. Karena kan ya gimana pun kan tadi efeknya datangnya pasti dari kebijakan kan. Benar. Ujungnya pasti balik kebijakan. Nyinggung dikit nggak apa-apa lah. Nggak berat-berat banget kok yang kita bahas tadi kan. Kita belum menyelam sampai dasar kan tadi. belum. Dan jangan ya. Tapi kayak gue masih heran nih, kenapa sih boleh harus kayak gitu ya, ngelakuin hal-hal bodoh gitu loh. Kayak apa ya, kayak ada agenda sesuatu ini kali ya. Apa kira-kira? Apa ya, tahu ya deh, pemikirannya berbeda dengan kita kayaknya nih. Apa ya? Gue sih nggak tahu ya kalau filosofi negara R seperti apa. Jadi kayaknya ini kan nggak hanya di negara R ya, banyak kan.
bule-bule dari negara manapun yang melakukan hal-hal gila. Iya juga sih, kalau dari pengalaman gue sih negara S, negara gue Negara juga S. udah pada mencuat. Berarti S sebenarnya mana S? itu si S. Ya, S S banyak. mau gue sebutin. Dia nggak usah ngapain, pokoknya Oh nggak S lah. usah. Pokoknya masih di Eropa. Ah, By the way, Eropa lagi Eropa ya juga mereka. banyak. Eropa banyak Eropa. Nah S. ini nih, kenapa nih mereka dari Eropa ini? Error semua ini mereka. Iya kayak apa ya, stres kah lo di negara lo, terus cara lo mengeluarkan stres lo ke Bali begitu, aneh. Kalau yang dari si negara R sama S, negara U oke lah ya kah, stres karena perang gitu kan. Tapi si S ini stres karena apa? Oh iya, gue lupa. Salah satu negara termiskin di Eropa. Parah banget tuh. Termiskinnya mereka itu terkayanya kita kali. Ya nggak apa-apa kan faktanya. Sombong banget. Kan yang bikin datanya mereka. Lu kalau cek website, terus lu cari riset soal negara termiskin di Eropa, negara terkaya di Eropa, atau negara terkaya di ASEAN, ya itu datanya mereka, jangan salahin kita. Yang bikin siapa? Gue cuma baca data salah satu negara termiskin di sono. Jadi itu pressure-nya di situ ternyata. Stresnya karena itu, coy. Tapi kenapa harus ke Bali sih? Udah tahu Bali itu kan apa ya, tempat emang sakral kan. Kayak lu tuh menodai nggak sih? Begitu pernah ada kan berita yang bule bikin video dewasa di mana gitu deh, tempat suci, tau gak sih lah? Oh itu gue nggak tahu sih. Ada bener bikin video dewasa. Iklan kali? Kagak. Baru iklan. Kalau baru iklan sih ada. Itu juga memang dari si Mbak Nil Wijelantiknya sempat nunjukin tuh. Dia nawarin. Oh gue nggak tahu sih kalau bikin itu. video sih waktu itu. Wah lu lebih liar lagi dong di sampai segitunya. Di Instagram lu tuh pernah lewat? Oh kagak mah, gue nggak tahu. Ada tuh. Tapi kayak sampai segitunya ya? Iya kayak lu ngapain sih harus di Bali bikin kayak gitu? Lu nggak ada pulau lain selain Bali apa? Pengen bapak nodai? Ya nggak sih? Kayak gue tuh berharap setan datangin lu dah ya. Tapi itu ini loh, magicnya Bali. Maksudnya dalam artian magic ini ya. Apa sih bahasanya? Kita sebutnya jangan ilmu hitam deh ya. Ilmu Bali ya. Ilmu Bali. Nah, ilmu Bali. Maksudnya kan di Bali kan ada ilmu hitam, ilmu putih. Ya di sini juga ada ya. Tapi khusus Bali. Ini kali apa kayak orang pinter maksudnya? Masih orang pinter ya? Enggak. Apa sih? Ilmu dalam artian bukan hanya tergantung orang, tapi karena memang kesakralan Bali. Nggak ada orangnya pun, lu bikin salah di tempat sakral di Bali itu bisa pengaruh sampai lu lari ke dunia ujung manapun, lu bakal kena ininya, karmanya. Iya. Ya itu si kalau kita mau jinnya lah ya, si penunggunya kan. Ya itulah makanya bilang ilmu Balinya itu kuat. Jadi itu sebenarnya lu harus jaga kesopanan justru kalau di Bali. Itu gue juga kepo deh, Bali kalau ngelakuin hal-hal bodoh yang senooh itu si jin-jin ini beraksi nggak ya? Atau mungkin karena kan kalau orang kayak mereka gitu kan nggak percaya hal-hal kayak kita ya. Itu ngaruh nggak ya? Gimana ya? Soalnya kalau kita bicara belief, kepercayaan, maksudnya kepercayaan dalam artian bukan kepercayaan ini ya, kepercayaan kepemelukan suatu konsep enggak, tapi kepercayaan dalam artian just percaya gitu kan, percaya apa nggak percaya gitu kan, sebagai bentuk metode atau apalah sebutannya, ya percaya atau tidak gitu kan, cuma sekedar itu nih. Itu kan sebenarnya bentuk bagian dari ini, bukan sih ilmu psikologi, bahwa itu kan merupakan sugesti gitu loh. Sugesti. Jadi
kalau nggak salah ya, yang pernah gue ketahui itu, kalau lu percaya itu ada, maka itu akan ada. Tapi kalau lu Iya. percaya itu ada, itu nggak akan ada. Iya benar itu. Dan hanya saja akan ada pengecualian. Tidak selamanya itu berlaku. Benar. Ketika mungkin nih kita terlalu melampaui batas, artinya mungkin kita under respect kali ya. Jadi kita kan ada orang yang nggak percaya tetapi masih menaruh respect kan. Benar. Nah, ada orang yang nggak percaya udah nggak menaruh respect. Nah biasanya tuh yang kayak begitu tuh menurut gue ya itu akan jadi pengecualian. Akan ada kemungkinan mereka akan ditunjukkan secara langsung, mengalami secara langsung. Benar. Tapi so far nggak ada kan yang boleh cerita mengenai hal-hal mistis gitu ya, karena hal bodohnya gitu kan. Pasti nggak pernah denger. Ya gitulah ya. Bingung kan apa sih Bali penuh banget sama orang bule. Nggak pernah ada. Kayaknya nggak bakal mungkin juga sih mereka cerita, ya nggak sih? Karena ya mungkin kayak Sugiyas tadi tuh ya mana mungkin sih itu terjadi masalah kayak gitu ya. Karena menurut gue ya, bule itu kalau dia hal yang bagus wow itu kan pasti diviralin. Hal yang gak bagus wow juga diviralin, apapun yang tidak berkaitan sama mereka. Jadi misalnya eksternal ya jatuhnya. Jadi kalau misalnya taruhlah servis nih atau apalah, lu datang ke tempat pemandangannya bagus banget apa gitu, itu pasti diviralin karena itu nggak ada hubungannya sama lu. Itu kan eksternal. Yang wow itu kan eksternal kan. Nah kan. Terus kalau misalnya kebalikannya, kontradiktifnya yaitu buruk, misalnya servis atau ke restoran mana tiba-tiba lu mengalami peristiwa buruk gitu kan, pelayanan buruk ya kan. Yang di highlight itu kan adalah si restorannya yang bikin kelakuan buruk karena padahal elunya kan. Tapi pasti yang diungkit adalah ini restoran kurang ajar nih, begini gua nih gini. Diangkat pasti si restorannya kan digituin. Itu pasti diviralin. Tetapi andai kata misalnya mereka kena tadi karma ya contoh, nggak mungkin mereka yang diviralin diri sendiri. Enggak lah. Kan pasti mereka kan ini loh malunya di mereka. Iya nih guys, gue abis kena apa katakan penyakit ini ternyata ujuk punya ujuk karena gue tidak sopan di Bali. Nah jarang coy, bukan jarang, emang nggak pernah ada, nggak ada yang mau kayak gitu jujur atas kesalahan tuh. Susah sulit ya mengakui kesalahannya itu. Karena takut apa? Di cancel. Apalagi bule-bule yang kacau, mana ada yang mau kayak begitu. Iya, kan diem-diem aja pasti ya. Pasti diem-diem. Artinya karena tadi pasti balik lagi kan, ketahuan nyampe beritanya ke keluarganya, ke teman-teman yang di negaranya, malunya sampai sana gitu kan. Iya benar ya. Pasti langsung itu kan biasanya ketemu keluarganya pasti langsung halus sih. Suruh lu berulang di negara orang digituin pasti. Tandanya di disown ya. Langsung dihapus di kakak. Gue rasa sih ada pasti, cuman merekanya yang enggak ini. Atau mungkin mereka nggak tahu nyebutnya nih apa ini. Ya kan? Bisa jadi. Ini kenapa? Siapa yang bisikin gue? Kenapa gue bisa kena ini? Udah bolak-balik ke rumah sakit tapi kenapa ya masih begini ya kan? Iya. Terjun-jun entah meninggoy gitu kan, atau masuk ke rumah sakit jiwa. Benar. Ya gitulah pokoknya ya, ada apa sebab akibat. Ya kan ya jatuhnya ya karma. Ya gitulah. Itu jadi ya Bali. Kasian sih gue maksudnya sama
orang Bali sekarang itu. Ada yang baru-baru tuh yang siapa ya? Itu gue nggak tahu sih kejadiannya, tapi itu kenanya ke bulenya langsung, kayak berdarah-darah gitu loh. Habis dilempar beling sama siapa ya? Gak tahu lah gue. Itu udah meresahkan banget kali ya. Iya, sama si perempuan yang lagi bawa motor tiba-tiba dipukul sama bule laki-laki gitu. Gila banget tuh. Iya, kan aneh ya, lo ngapain tiba-tiba kayak gitu? Trigger. Udah gitu lu di tengah jalan yang kagak ada trotoarnya pula. Iya. Aneh banget. Keanehan bule-bule Bali itu mulai terlihat tuh sebenarnya dari mereka yang nggak pakai baju. Iyalah. Iya bener. Kalau nggak pakai helm oke lah, kita juga kan nggak pakai helm, tapi nggak pakai baju coy. Astaga. Kayak berasa ganteng lah, sispek ya. Masalahnya bukan itu coy. Lu kagak sayang hidup apa? Mereka kan ini inget apa yang tema kemarin kita tuh, adrenalin. Astaga, kayak nggak sayang hidup, nggak takut dipikirnya apa ya, motoran itu aman kali ya, selamanya aman. Dia sih nekat Mencari ini, nekat nyali. Nyarinya salah tempat gitu ya. Terus kalau menurut lu Gap, kira-kira nih orang-orang lokal, orang Bali akan mereka nge-treat si orang bule yang datang ini sama nggak ya, kayak masihkah mereka menerima mereka, baik ke mereka gitu? Menurut lu gimana gitu? Yang sekarang apa? Karena lu kan sering kesana ya, maksudnya ya, lebih apa sekarang secara umum, secara general? Karena kan lu kan sering tuh bolak-balik kali kan ya. Menurut lo gimana nih, orang-orang lokal masih mau menerima turis luar ke dalam Bali apa gimana? Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, selama Bali itu on demand untuk turis, mau dia bule ataupun domestik, apa internasional ataupun domestik ya. Sebenarnya makin kesini kalau gue perhatiin makin kesini ya, dengan peristiwa bule internasional yang agak rada-rada ya, apalagi bule internasional itu dalam tanda kutip yang, mohon maaf ya, yang Caucasian ya. Itu sebenarnya orang Bali lokal, orang Bali itu lebih expect kalau wisatawan domestik tuh jadi lebih banyak. Itu yang gue perhatiin ya. Kita ya. Karena di kita masih lebih sopan, masih lebih ditolerir. Dan at least kita spend money buat mereka. Iya. Kita spend money karena buat mahal banget. Iya, begitulah kan. Yang penting sebenarnya orang Bali itu kan, yang penting lu spend money, karena uang itu kan yang penting di Bali kan. Kalau sebelumnya, ini yang gue perhatiin ya, kalau sebelumnya bule is everything, apalagi bule dalam tanda kutip Caucasian ya, is everything gitu. Kita tuh karena kelas 3, kelas 4 kali ya. Karena mereka berpikir orang bule nih pasti akan ngeluarin banyak uang gitu kan. Yes. Tapi salah, yang ke Bali malah orang-orang bule yang emang on budget. Yes, yang on budget, yang kere-kere. Kalau mau nyari bule-bule yang out of budget, Jakarta bos. Itu sebenarnya enggak, maksud gue kalau nyari bule-bule yang over budget ya, bisa dibilang over budget di Bali, itu justru mereka kebanyakan di hotel-hotel berbintang. Wow. Ya. Dan minum-minum ya biasanya ya. Kan sekali minum berapa cuy? Yes. Nah, sedangkan yang on budget itulah yang kayaknya mulai menyadarkan orang Bali sekarang bahwa kalau bule yang nggak di hotel
Jangan percaya. Aduh, itulah. Hotel 5 ya, Hotel 5. Aduh, itulah. Apalagi bule-bule di resort kan sebenarnya itu yang udah enggak juga sih. Soalnya ada resort yang murah gitu. Dan artian murah tuh terjangkau buat mereka ya. Makanya Mereka, Hotel 5 kan nggak gap mahal. Iya benar sih ya. Hotel 4, Hotel 5. Oh ya udahlah. Ada tuh yang di TikTok deh, itu kalau nggak salah siapa namanya. Dia punya resort, villa, punya villa. Terus dia selalu nunjukin kegiatan sehari-harinya kan, tamunya dia lah gitu segala macam, dari mana. Terus mereka hari ini datangnya berapa, pergi jam berapa, kegiatan dia ngebersihin villa after mereka pergi, kayak gitu kan. Sebelum mereka check-in, pembersihan sebelum check-in, inspeksi setelah mereka check-out, segala macam di video ini. Terus dia menunjukkan sisi bahwa tidak selamanya semua bule itu diagungkan. Dalam artian bule ini gua semuanya ya, mau dia yang berwarna-warni apapun, dari yang paling terang sampai paling gelap, sama mau yang dia dari kaos kasihan sampai yang non kaos kasihan, itu gue kategorikan bule ya. Nah, di dia itu menunjukkan realita bahwa dia kan orang Bali beneran ya. Dia menunjukkan bahwa realita sekarang ternyata tidak semua orang Bali sekarang itu juga mendewakan bule layaknya bule dulu. Dan mereka sekarang udah mulai pilih-pilih. Oh, ada bule-bule rese nih ya, sebenarnya nggak mau diterima. Kadang-kadang udah diblok bahkan. Dia blacklist itu ya. Udah di blacklist. Bahkan udah kayak, kan mereka juga pasti punya grup dong. Kayak grup di daerah sekian, mereka ada kontak lah segala macam. Atau satu platform bisnis, mereka ada kontaknya gitu. Kadang-kadang udah saling ngabarin, kalau terima bule dari negara ini jangan diterima ya, bule dari negara itu jangan diterima gitu. Rese banget ini, wah kacau lagi nih. Nah udah tuh, udah saking ininya ya, parah banget berarti itu. Iya, kalau terima bule atas nama ini jangan diterima, bule semua udah tuh pasti langsung. Jadi udah nggak memandang ini lagi. Dan bahkan si tiktokers ini dia pernah appraise, dia bilang, bahkan sebenarnya senang loh kalau aku menerima turis domestik. Bule. Iya, turis domestik. Dia bilang, gue malah senang banget kalau terima turis domestik karena kayak nganggap rumah sendiri, coy, dirapiin, dibersihin. Bersih banget katanya kalau turis domestik gitu. Jadi kayak bener-bener dia anggap rumah sendiri, dirapiin, kalau udah selesai dibersihin. Ya kayak gitulah pokoknya. Maksudnya karena kan kita juga punya tanggung jawab kan, kayak aduh kita kan nyewa gitu kan. Dapat yang mau bersihin banget. Padahal itu bukan tanggung jawab kita, part of not of our ini kan. Ya at least kayak gitulah. Ya gitulah teman-teman ya. Tourist, aduh. Tourist dari R ya. Dari R dan U ini. Ternyata bukan cuma R dan U. S juga. Ya banyak lah pokoknya, ternyata banyak. Tidak hanya R, U dan S. Jadi tidak mau mendiskreditkan satu golongan atau tertentu, tapi mungkin kita akan mendiskreditkan mereka bule-bule yang on budget ya. Atau bisa aja bule-bule yang ingin mencari mengeluarkan isi hati penatnya. Aduh, udahlah, to the point aja lah, bule-bule miskin, sudahlah. Parah banget ya, bule-bule miskin, angkat kaki lah sudahlah dari negara kita. Tak butuh kita kalian. Bikin rugi. Bikin rugi. Bikin kacau. Kayak sih bule-bule miskin. Miskin di negaranya, cuy, lari ke kita. Poinnya adalah bule miskin di Bali. Bule miskin.
Dah no debat lah itulah. Red flag dan blacklist. Jadi paling dari kita sebagai rakyat saran buat pemerintah, mungkin tadi ya alokasiin dana jadi udah buat deportasi. Soalnya udah bukan cukup sih, sangat meresahkan. Sangat meresahkan. Lu kalau nonton, gue belum nonton sih. Dulu Jelantik ada bikin podcast cuy sama Om Deddy tuh. Nah itu dulu bahasnya juga ini juga. Iya pasti lah lagi hangat-hangatnya. Satu hal yang sempat Om Deddy angkat kan bahwa baru kali ini dia kasih pesan ke anaknya yang mau liburan ke Bali. Be careful, be safe kan. Lu bayangin coy, orang mau liburan malah dibilangin begitu kan. Biasanya kan have fun, enjoy. Go have fun. Ini malah ya parah. Oke, ini kita sudah mulai banyak diam nih. Mata sudah mulai tertutup. Dan sebelumnya gue minta maaf ya kalau semisal nanti di videonya ada suara orang ngorok ya. Aduh. Kira-kira masih mau lanjut nih? Masih mau lanjut? Udah deh ya, udah ya pemirsa ya. Audience, udah ya. Udah cukup lah yang kita bahas. Mau ditutup apa mau dibuka lagi? Loh. Apalagi yang mau dibuka? Kayaknya udah cukup mengcover lah apa yang kita bahas dari topik terkait. Ya sih. Ya udah, tutup. Turis perusuh di Bali. Mari kita basmi mereka. Tapi gue bukan orang Bali. Jadi gue basmi dari jauh aja ya. Dukung dari jauh. Ada. Ya dah. Yuk tapi nggak ditutup. Apa? Yuknya tapi nggak ditutup, ini gimana dong? Iya. Kita tinggal tidur ya. Cut. Sudah 3 cut ya. Oke. Teman-teman, 2 suara cerita. Apa nih? Tutup aja, gue denger ya. Oh iya benar-benar. Apa gimana caranya? Per usual. Tuh sebelum itu jangan lupa ya. Jangan lupa kalian nge-share nih episode ataupun episode sebelumnya. Jangan lupa di follow, likes, and subscribe. Yeay. Ya, gue pamit. Gue juga pamit. Kita bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.